Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Laili Caturmardra Putri dengan NIM 21920372 dari program studi S1 Kewirausahaan Angkatan 2021 Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini aku mau nge-review tentang PSU tanggal 16 Agustus 2021 sampai tanggal 23 lupa. Nah, apa itu PSU? PSU atau pelatihan super unggul merupakan pelatihan yang diikuti oleh semua camaba atau calon mahasiswa baru selama 4-5 hari, dan itu hukumnya wajib ya bagi seluruh camaba. Dalam pelatihan ini dilakukan proses penyadaran bahwa siswa telah bertransformasi menjadi mahasiswa. Apa bedanya siswa dengan mahasiswa? Nah, biar aku jelasin. Kalau siswa, kita menjadi objek dari guru, di mana segala sesuatu yang diperintahkan atau diucapkan oleh guru kita harus mentaatinya, melakukannya dengan patuh. Sedangkan ketika kita menjadi mahasiswa, kita menjadi sosok dewasa yang dimana kita bersama guru sama-sama wajib melakukan tridharma. Apa aja itu tridharma? Yang pertama ada pendidikan dan pengajaran, yang kedua ada penelitian, dan yang ketiga ada penjelasan atau menerangkan. Terus PSU kemarin itu berbasis NLP atau Neuro Linguistic Programming. Apa itu Neuro Linguistic Programming? Neuro Linguistic Programming merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang struktur internal manusia, yang mana struktur tersebut didesain bertujuan agar bisa lebih bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Singkatnya, NLP meniadakan pola-pola perilaku yang merugikan bagi kamu dan kemudian menggantikannya dengan pola-pola perilaku yang bermanfaat atau positif bagi kamu. Ada 4 materi yang diterangin waktu PSU. Yang pertama ada komunikasi internal dan intrapersonal. Di situ kita bisa membangun suatu hubungan pribadi yang lebih berkualitas tinggi dengan siapapun yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kayak hubungan pertemanan, kekerabatan, atau sama tetangga atau lain sebagainya, yang mana di situ kita bisa saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Selain itu, kita bisa mengembangkan cara yang lebih baik untuk dapat berkomunikasi, dapat mengembangkan kepekaan terhadap diri kita maupun kepada orang lain, dan juga meningkatkan keterampilan persuasif diri. Terus yang kedua ada sikap mental positif. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapetin dari materi sikap mental positif. Yang pertama, kita itu bisa mengendalikan diri kita dan emosi kita supaya nggak terpengaruh sama ocehan, sama ucapan, sama tindakan atau sikap orang lain kepada kita. Yang kedua, ada selalu berpikir positif. Jadi tuh kita nggak serta-merta langsung mengejudge suatu tindakan, suatu masalah yang terjadi pada kita. Semua itu ada hikmahnya, asalkan kita tuh bisa melihatnya dari berbagai sudut pandang. Nah, habis itu kita tuh jadi lebih dewasa dalam menghadapi masalah. Dari kita tahu masalah itu dilihat dari berbagai sudut pandang, itu ini jalan keluarnya, yang ini harusnya kayak gini, yang sebelah sini harusnya kayak gini gitu. Terus manfaat yang terakhir dari sikap mental positif yaitu kita bisa berpikir rasional. Maksudnya gimana tuh? Nah, berpikir rasional tuh kita jadi lebih berpikir logis, secara logis, lebih bisa dinalar atau lebih masuk akal, masuk akal gitu. Lanjut ke materi yang nomor 3. Di sini kita disadarkan
sadar mana yang baik buat kita dan mana yang nggak baik buat kita, mana yang harus dilakuin terlebih dahulu atau diutamain, mana yang harus dinomor duakan. Terus yang terakhir ada goal setting. Materi goal setting ini kita disuruh bayangin apa yang kita harapkan ke depannya pada masa depan. Jadi pertama kita suruh kayak bikin bukan option, kayak ngelis keinginan harapan kita semuanya. Terus kita habis itu keinginan kita itu diseleksi jadi 10 option, terus habis itu diseleksi lagi jadi 5, diseleksi lagi jadi 3, terus akhirnya jadi 1 goals utama yang harus kita lakuin. Nah, disitu kita disuruh bikin bagan-bagan itu berguna agar kita lebih mudah menuju ke goals kita, jadi lebih tertata. Bagan itu mulai dari yang terkecil, dari hal-hal yang terkecil termudah, terus masuk ke tingkat selanjutnya, dan akhirnya kita bisa meraih goal kita dengan kayak lebih terarah. Jadi gak banyak lika-liku gitu, ya ada lika-likunya tapi tuh jadi lebih sedikit meminimalisir. Dari goal setting itu kita bisa jadi lebih fokus ke satu tujuan. Sebenarnya kita bisa sih kalau mau ngelakuin banyak goals, tapi apa nggak pusing tuh? Kayak goals, ada 3 goals, yang satu ini lagi ada masalah, ini juga lagi ada masalah, terus yang ini juga ada masalah. Gimana tuh? Apalagi kalau nggak bisa manajemen waktu dan kan kita jadi beberapa semua. Wah. Oke, kayaknya segitu dulu review dari aku tentang PSU atau Pelatihan Super Unggul Universitas Amikum Yogyakarta. Kurang lebihnya saya mohon maaf dengan setulus-tulusnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe tombol di bawah ini. Sampai jumpa, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.